Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Baik, kita melanjutkan kembali Ustaz Ustazah semuanya. Masih
membahas tentang sifatul huruf ya. Kita sekarang masuk ke poin yang ke-14 ya. Nah, ini merupakan makhraj yang terakhir di lisan ya. Jadi lisan ini makhraj yang terakhir ya. Baik, sebelum kita masuk, kita persepsi dulu, kita review ulang kembali dari awal terkait dengan makhraj khusus lisan ya. Pertama itu, lisan yang pertama kali makhrajnya di mana? Ustaz Ustazah? Apa? Paling belakang dulu ya, urutannya di paling belakang dulu atau pangkal lidah menyentuh dengan langit-langit. Di situ ada huruf qaf. Nah, qaf, kemudian sedikit lagi ke depannya ada kaf, sama ya. Qaf dengan kaf itu bagian pangkal lidah, cuman bedanya qaf yang paling belakang, kaf di depannya. Itu yang pertama dan kedua. Kemudian habis dipangkal, ya, tengah lidah. Tengah lidah ada berapa huruf? 3 hurufnya apa saja? Jim, shin, ya, ya. Jadi ada tiga sekawan nih tengah lidah ya. Pangkal, tengah lidah. Jim, shin, sama ya. Habis tengah lidah ke sisi ya, hafatu lisan bagian belakang ya. Sisi lidah bagian belakang itu ada huruf bod ya, ya. Sisi lidah menyentuh dengan adros. Adros apa? Gigi geraham ya. Itu ya, hurufnya huruf bod. Kemudian ke sisi depannya sekarang. Kalau yang tadi sisi belakang huruf bod, sekarang sisi depannya nih. Lingkar bagian depannya itu ada namanya huruf lam, betul ya. Kemudian ke ujung lidah ya, ujung lidah menyentuh dengan gusi atas huruf nun ya. Kemudian ujung lidah agak ke dalam atau bagian punggung lidahnya ya. Punggung lidah itu menyentuh juga dengan gusi, itu ada huruf ro ya. Kemudian ke ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas. Pangkal itu ingat Ustazah yang berbatasan dengan gusi, itu namanya bagian pangkal ya. Itu ada 3 huruf atau 3 sekawan huruf o, dal sama ta ya. O, dal sama ta ya. Itu ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian ujung lidah berhadapan ya. Jadi ini gigi seri bawah berhadapan nih ya. Ujung lidah berhadapan, tidak sampai menyentuh, hanya berhadapan saja. Ada 3 sekawan juga hurufnya. Apa saja? Sod, zai, sama sin ya. Sod, zai, sama sin. Kemudian sekarang yang terakhir nih, yaitu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Jadi ujung ketemu ujung ya. Ya, ujung ketemu ujung. Jadi kalau ini lidah, ini gigi seri, nah gini ya. Jadi begini Ustazah. Jadi ujung lidahnya dikeluarkan sedikit ya, bukan begini. Kalau begini itu bukan ujung, itu adalah sisi ya. Ini sisi lidah nih, sisi lidah bagian depan. Tapi kalau ujung begini. Jadi dia harus dikeluarkan. Artinya ada gesekan nih antara ujung gigi seri atas dengan ujung lidah kita. Harus ada gesekannya dia ya. Itu karakter dari yang poin ke-14 ini ya. Ujung ketemu ujung ya. Nah, ada 3 huruf ya, 3 sekawan ya. Huruf zo, huruf zal, sama huruf fa ya. Fa, zal, zo. Jadi harus ada gesekan. Artinya apa? Ya harus keluar, harus kelihatan ujungnya. Jangan ditarik lagi. Ya, salah. Kalau ini nggak ada gesekannya, itu harus dikeluarkan. Ya. Kalau misalkan nggak bisa sedikit, untuk latihan nggak apa-apa, dibanyakin. Ya. Karena harus ada gesekan dia. Karakternya itu ada gesekan ya. Vo, zal, sa. Biasanya sih, kalau sa itu lebih mudah. Tapi kalau
Zo sama zal ini kadang suka nggak ada gesekannya. Padahal karakternya dia harus ada gesekannya ya. Harus ada gesekannya ya. Nah, dia punya sifat nanti satu saja ada sifat namanya rokhwah ya. Rokhwah itu kaitannya dengan suara ya. Suaranya mengalir gitu ya, rokhwah tuh. Nah, yang punya sifat rokhwah itu biasanya juga ada seperti ancer-ancer ya, ancang-ancang gitu. Misalkan huruf sin ya. Jadi seolah-olah ada s-nya, ada s-nya, sin, sin. Padahal bukan sin sih, cuman sedikit saja sin ya atau sa, so sama za. Ini pun sama ya. Jadi huruf zal, zo sama sa itu seperti ada e-nya ya. Sa seperti doang ya. Sa, za, zo ya. Itu ada gesekan tuh ya, tapi jangan dipanjangin, jangan zo, za, esa, salah ya. Seperti ada s-nya ya. Zo, za, sa ya. Artinya itu harus dibuat ada gesekannya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri depan atas ya. Kalau huruf zal sama zo sifatnya sama. Ya nanti kita bahas. Zal sama zo sifatnya sama. Yang berbeda cuman tebal tipisnya saja. Makanya hati-hati Ustadz Ustazah ketika mengucapkan zal sama zo. Jangan terbalik ya. Kayak misalkan azabun azim itu pakai zo atau zal. Pakai zo ya. Jadi jangan azabun azim. Nah, itu salah. Ya. Harusnya pakai zo. Azabun azim. Azim. Zo. Zi. Zu. Azim. Begitu pula ketika kita tahu istiadat a'udzu. Pakai zal atau zo. Pakai zal ya. Jangan a'udzu. Salah. A'udzu. Tipis dia. Ya. Jadi jangan ketukar-tukar antara zal sama zo. Kalau zal dibaca tebal jadinya zo, ya. Kalau zo tipis jadinya zal, ya. Jadi yang membedakan antara zo dengan zal adalah tipis tebalnya. Tipis tebal apa nanti kaitannya dengan isti'la sama istifal, ya. Tapi itu nanti akan kita bahas di pembahasan sifatul huruf. Itu ya perlu diingat-ingat. Zal, zo sama sa tempatnya sama. Yang berbeda hanya sifatnya ya. Sama satu lagi Ustazah. Sa ya. Sa itu dia punya sifat hams ya. Hams itu kaitannya dengan udara keluar ya. Sa. Tapi kalau zal ya, dia sifatnya jahar ya, bukan hams. Makanya tapi gini ya, karakter hams itu tidak selalu identik dengan udara. Kalau udara keluar itu pasti hams enggak ya, karena ketika kita mengucapkan zal itu juga ada udara, cuman udaranya sudah diiringi dengan suara ya. Jadi ketika mengucapkan zal itu sebenarnya ada juga udara yang keluar, tapi itu disertai dengan suara ya. Terus gimana kalau zalnya itu tidak ada suaranya, ya zaza, zizi gitu ya. Itu ya. Artinya itu belum ada gesekan ya. Jadi harus ada gesekannya ya. Za, zi, zu ya. Pokoknya lidahnya dilatih agar keluar ya. Ujungnya saja nggak usah banyak-banyak. Kalau belum bisa Ustaz, ya nggak apa-apa untuk latihan dibanyakin. Karena kalau dia nggak dikeluarkan, maka gesekannya nggak ada. Jadi zaza, zizi, padahal nggak gitu. Harusnya zaza, zizi, zu, gitu ya. Tuh, zo juga sama. Zo, zizi, zu. Nah itu ya. Itu terkait dengan makhraj lidah yang terakhir ya, Ustazah. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Seperti itu mungkin Ustazah untuk pembahasannya, untuk teorinya. Ada yang ingin tanyakan? Silakan terkait dengan huruf
Dho, zal sama ta. Enggak. Enggak, begitu. Dasarnya faktanya gitu. Ya. Kita kan mendengar kan izaja nasrullahi wal fath. Kalau ada yang melafatkan ijazah, kan banyak kan juga kan kejadiannya gitu di lapangan kita, karena kita sering mendengar harusnya kan ijazah. Betul. Ijazah. Ya, ganti tuh hurufnya. Ya. Banyak dari itu jadinya zai itu. Seperti Pak bilang, jangan sampai kembali gitu. Ya, gitu ya. Makanya harus benar-benar difahami terkait dengan makharijul huruf ini, gitu ya. Mungkin dia maksudnya dia baca mah tahu ya, cuman ternyata dia salah pemahaman dia antara huruf satu dengan huruf yang lain, antara huruf zal dengan huruf zai ya, atau dengan huruf zo ya. Itu harus diperhatikan karena memang beda ya. Sama untuk kalau dengan huruf zai itu sudah jauh sekali makhrajnya beda ya. Kalau antara zal dengan zai itu sudah beda makhrajnya. Kalau zai mah ujung lidah berhadapan dengan ujung gigi seri bawah kan, ini sama dengan huruf qad, sama dengan huruf sin kalau zai ya. Tapi kalau zal sama zo sama, makhrajnya tempatnya sama, yang berbeda hanya sifatnya tadi ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi harus ada gesekan ya. Za, zi, zu, zo, zi, zu, sa, si, su ya. Pokoknya lidahnya harus keluar, jangan ditarik lagi. Kalau ditarik lagi nanti nggak tepat bunyinya, malah jadi di sini gitu. Bukan di sini, malah begini ya. Itu kurang tepat. Itu mungkin Ustaz Ustazah, ada lagi terkait dengan makhraj ini? Dari Ustazah yang tanyakan mungkin? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak kita ke latihannya Ustaz Ustazah. Enggak, silakan dibuka. Kita ke huruf zo dulu ya. Urutan zo. Ya, di lembar kedua ya. Nah, di sini halaman ke-12 ya. Ya, baik, coba diikuti ya. Zo, zi, nah, ditembalinya zi, zu, azzo, azzi, azzu. Nah, ketika sukun ya, jadi dialirkan ya. Jadi ingat, dho ini harus ditebalkan terutama ketika dia kasroh dan dhammah ya. Kasroh dan dhammah, hati-hati. Kalau dia tidak tebal jadinya zal ya. Jadi zi sama zu ya, bukan zi sama zu. Nah, zi sama zu itu jatuhnya adalah zal ya, diingat-ingat. Baik, saya baca. Zubaz. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Saya ulang. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni.
Madhidan ghanidha. Ya, baik, satu-satu ya. Betul. Zazizubaz Zizu Zazizubaz Zuzanzanizadna Minal muzni Mawidhazanidha. Ya, baik. Zadidubaz Dudan Dhanidatna Minal muzni Mazidan Dhanidha. Zazizubaz Baz Zuzon Zonizodna Minal muzni Mazizon Zonizo. Ya, Ustaz sekarang. Bedanya keluarga Ustaz. Jadi bukan zo ya, bukan zo tadi. Bukan zo tadi. Ya, jangan tuh minal muzni. Ya, good. Lidahnya dilatih tetap di luar. Yang awalnya di luar, tapi jangan ditarik lagi tetap di luar. Ya, jadi kalau ditarik jadinya zizu ya. Ada bukan zizu tapi jadi tetap ada lidahnya tetap di luar. Ya. Tempelkan dulu baru panas. Berdua dari bawah. Iya. Bukan so. Tetap di luar. Ya, tetap di luar katanya.
lagi Ustaz Ustazah ingatkan ya. Jadi zo itu bukan zo ya. Kalau zo itu lidahnya udah ditarik lagi ke dalam tuh ya. Jadi seri jadi begini dia. Padahal terus tetap di luar ya. Nanti di rumah yang masih belum bisa dilatih ya. Dengan seperti misalkan ya dilihat lidahnya pokoknya harus tetap posisinya harus di luar. Tetap gesek. Ya. Jangan sampai awalnya doang ya. Habis ini kan ditarik enggak. Tapi tetap kemudian satu lagi huruf yang dia dalam kondisi sukun, terutama huruf rokoa, itu disempurnakan dulu bunyinya, baru pindahkan ke huruf setelahnya. Karena kalau langsung dipindahkan jadinya mantul, ya. Itu huruf rokoa. Tapi kalau huruf syiddah memang harus dipindahkan langsung, ya. Ulang ya. Jadi kenapa huruf itu bisa mantul? Huruf-huruf yang seharusnya tidak punya sifat kolkolah, tapi kemudian dia mantul atau jadi punya sifat kolkolah karena tidak disempurnakan dulu rokoanya. Jadi harus disempurnakan dulu rokoanya, baru dipindahkan ke huruf selanjutnya. Qoribubat tubang qanibab gol nah gol gunakan gol nah jangan gol nah ya. Jangan langsung diangkat, sempurnakan dulu gol nah minal mudhi fadhiqan qaniqa ya. Diingat-ingat huruf to itu lidahnya, ujung lidahnya harus keluar. Kalau nggak keluar, maaf, jadinya zo nanti dia zozizu, padahal bukan zo tapi zo. Ingat aja, seperti ada ancer-ancer go, bi, du, ya. Tapi jangan juga tahu lah, jangan jadi kepanjangan, jangan go, bi enggak, tapi go, bi, du. Seolah-olah ada nya, ya. Baik, itu untuk huruf yang pertama di makhraj yang ke-14 ya, huruf o. Kemudian kita ke huruf dal. Ya. Nah, sama halamannya cuma di paling atas ya. Ya. Sama, tapi tadi ya ingat dal ini dia tidak punya sifat tebal, tapi dia sifatnya ya. Ya. Za, ri, zu, azza, azzi, azzu, az, iz, uz. Zarizubar Zuzang Zanizazna Minal Muzni Marizang Zaniza Zarizubar Zuzang Zanizazna Minal Muzni Marizang Zaniza.
Zazi belum. Oh, belum. Oh, satu. Kelihatan sih. lanjut, ujar. Zazi zubaz zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza zazi zubaz zazi zubaz zuzang zanizatna zanizatna Dialirkan, Pak. Zanizazna. zanizatna minal musni mazidang daniza zazi zubaz zuja zu 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 Digesek. zu zu zuza zanizatna minal muzni mazija zaniza Ya, ya. Huruf dal ya diingat Ustaz Ustazah. Jadi ketika kita membaca ada a'udzu, kemudian allazi, bukan allazi ya, bukan allazi, bukan a'udzu ya. Atau juga bukan a'udzu ya, jadi tebal ya. Jadi zal bukan zal ya. Zal ya. Allazi bukan allazi. Ya kadang baca allazi jadi allazi ya. Bukan pakai zal tapi pakai za itu allazi ya. Padahal harusnya pakai dal. Ingat, dipahami ujung lidahnya harus keluar dan harus ada gesekan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ya. Da zi ru. Da zi ru ya. Jadi kadang gini Ustaz, karena gini. Saya pun dulu ya mengucapkan huruf dal ini agak kesulitan karena saya memahaminya dal itu dia sifatnya adalah jahar ya. Jahar itu dia nggak boleh keluar udara ya, sehingga nggak ada gesekan karena kalau ada gesekan biasanya ada keluar udara. Nah, ternyata udara itu sebenarnya bukan udara murni, udara yang sudah ada suara, jadi harus ada gesekan. Jadi bunyinya alazi, bukan alazi ya, bukan alazi tapi alazi, di ya. Karena itu tadi ya udah ada udara yang keluar itu sudah dengan suaranya ya. Jadi nggak mesti, karena gini, kadang ada orang yang mengidentifikasi adanya udara yang keluar atau tidak didekatkan gini ya, alazi. Nah, ada udara keluar tadi gitu ya. Jadi sebenarnya yang keluar itu bukan murni udara tapi suara ya. Cuman karena tadi ya, kalau hanya suara tadi zizi ya, tapi ini sudah ada kalau hanya udara tadi zizi itu udara murni. Tapi kalau udara sudah ada suara zizi ya. Jadi ingat huruf zal ini harus ujung lidahnya saja keluar. Kalau untuk latihan belum bisa dikeluarkan, banyakin. Taunya gimana ya? Kita berkaca, yang kita ngaca di depan cermin, lihat kira-kira lidah kita tuh udah keluar belum ya. Karena nanti kalau dia nggak keluar bunyinya bukan za tapi za ya. Za dengan za jadi bukan bersama jadi salah ya. Karena ya nggak di luar tapi ditarik lagi ke dalam. Baik, itu untuk huruf dal. Kita lanjut ke yang terakhir nih ya. Huruf yang terakhir di makrot yang sama yaitu huruf ha ya. Ya, ha sama dengan huruf yang lain cuma tadi ya.
Ya, karakternya dia ada udara yang keluar ya. Sa ya. Jadi ini deras banget, udara yang keluar deras banget ya, dengan dal ataupun do ya. Su asa asfi asu is us ya. Nah, subas susang sanisat minal musni nafisan sanisa subas susang sanisasna minal musni nafisan sanisa subas susang sanisasna minal musni nafisan sanisa subas susang sanisasna minal musni masisan sanisa subas susang sanisasna minal musni masisan sanisa susang sanisasna minal musni masisan sanisa minal musni nafisan sanisa subas susang sanisasna minal musni masisan sanisa subas susang sanisasna minal musni masisan sanisa subas susang sanisasna minal musni masisan sanisa. Ya, baik. Oke, ada pertanyaan dari Ustazah? Hati-hati ya terkait dengan huruf-huruf ini ya, jangan sampai jadi salah tempat. Kemudian untuk huruf kita juga ada sebagian ya, ataupun ada orang kadang ketika dia membaca tak sukun yaitu mantul ya, misalkan di surah Al-Zalzalah ya,
misko ya. Misko harus kan misko, tapi dia misko. Misko lazaratin khairiyah ya misko. Nah, salah tadi. Sekali lagi kata kuncinya, kenapa dia itu jadi mantul, huruf-huruf rodoa karena jadi ya. Jangan sampai dilepas dulu makrotnya, disempurnakan dulu tuh sifatnya misko. Kalau keburu dilepas, misko. Ya, padahal bukan misko, harusnya misko. Misko ya. Ingat-ingat ya. Jadi kenapa jadi mantul? Justru sebaliknya. Kalau dia punya sifat syiddah, punya sifat qalqalah, harus dilepas, jangan didiamkan, jangan ditempelin terus ya. Ako, jangan ako. Nah, salah ya. Ako ya. Ako. Abe. Ade ya. Untuk yang ini sama tadi ya, jangan sampai dilepaskan misko ya. Misko, kalau dilepas misko. Misko ya. Misko. Terus huruf-huruf yang tebal kayak tadi dot ya, ketika dia sukun, kalau kesulitan kita membunyikannya itu jangan sampai gini. Kayak tadi misalkan bobiruban ya, harus ada sifatnya tuh dialihkan bobiruban. Kalau kita terusin misalkan ya, harokatnya do juga bobiruban do ya, tapi jangan sampai do karena kita latihan kesukun bobiruban ya, jadi belum sampai bunyi harokatnya, baru ancer-ancer mau bunyi harokat itu kalau huruf yang punya atau huruf ketika kondisinya sukun ya. Kayak misalkan surah apa yang belakangnya do itu kadang dia sifat do-nya itu nggak dibunyikan, jadi langsung berhenti ya padahal ya harusnya ada dibunyikan, disempurnakan sifatnya ya do dan seterusnya. Baik, ini mungkin Ustazah silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan, ada masalah pada saat tilawah atau pada saat mengajar, enggak? Enggak. Ya. Apa sih, ada santri gitu Ya. dari usia dini sampai sekarang SMP itu tuh untuk belajar itu aja harus paham gitu loh, sampai balik lagi tapi masih seperti itu ya gitu. Itu ada cara metodenya gimana ya biar dia tuh mereka masih kan sekarang udah mau SMA lah gitu tapi emang sudah ada ini juga sih dari orang tuanya ada kerjasamanya gitu. Penasaran ini anak tuh kok ya ini lupa mulu gitu. Baik. Pertama coba dicek ke orang tuanya ya, karena kan namanya kita baca atau belajar Quran ya, ketika sudah bisa lagi artinya malam itu kan berhadapan guru dengan murid ya, guru melafalkan, murid mengikuti, itu namanya talaki ya. Kemudian nggak sampai di situ, nggak berhenti di situ, artinya apa, harus ada murojaah pengulangan ya. Coba ditanya ke orang tuanya, kira-kira dia di rumah mengulang nggak ya, dia mengulang nggak gitu ya. Kalau dia ternyata mengulang, misalkan berapa kali mengulangnya, 10 kali, 10 kali masih belum bisa, ambil lagi selesai ya, ambil lagi terus ya, dengan pengulangan semakin banyak, kemudian insya Allah dia akan lebih baik. Ternyata dia tidak bisa juga, maaf, bisa jadi karena emang itu bawaan ya, bisa jadi kan. Cuman coba dilihat kesehariannya dia gitu juga nggak, untuk pelajaran yang lainnya sama nggak, maksudnya daya tangkapnya sama nggak, dia lambat juga sama teman yang lainnya. Jadi kita harus lihat dulu nih di hari ini. Tadi pertama, kalau kita sudah talaki belajarkan di rumah diulang-ulang nggak dia gitu. Artinya kan kalau sudah diulang-ulang ya dia belajarnya pada saat dengan kita doang kan, dengan
guru gitu ya. Di rumah ya lupa lagi gitu ya. Apalagi tadi itu ya dari sejak ini sampai sekarang ternyata masih sering lupa. Kemudian kedua tadi bisa jadi mungkin memang bawaannya dia gitu ya. Bawaannya dia maksudnya ya agak kurang untuk penangkapannya. Ada juga ya di tempat saya itu saya juga mendapatnya seperti itu ya. Jadi memang sering lupa benar gitu ya. Di jilid 1 udah lulus, ketika naik jilid 2 lupa lagi hurufnya. Jangan kan gitu Ustazah. Baru kita talak ini, dia lewatin satu baris lupa lagi. Nah, kita banget itu Pak. Saya banget kalau gitu Pak. Tapi ini Ustazah, apa namanya ya harus usaha harus kita lakukan ya, artinya ya kita mengajarkan dia, kemudian kita cross check sama orang tuanya dia, tapi jangan lupa juga kita doakan. Ya, nanti kita supaya diberi kemudahan oleh Allah untuk melafalkan atau membaca Quran ataupun Iqra. Karena ingat yang saya sampaikan di sini ya, bahwa segala perintah atau semua perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, ingat bahwa pasti hambanya bisa ya. Gak mungkin Allah berbuat zalim terhadap hambanya, gak mungkin, pasti bisa gitu. Kan tadi tinggal hambanya itu usahanya sudah maksimal belum ya, ikhtiarnya sudah maksimal belum ya. Kalau dia sudah maksimal, ternyata dia segitu ya sudah, berarti memang itu sudah Allah berikan takaran seperti itu ya. Itu mungkin Ustazah ya perlu dilakukan tadi ya. Coba ditanya ke orang tuanya gitu, orang tuanya sudah mengingatkan belum, sudah ajari lagi belum di rumah ya. Kalau sudah ternyata memang seperti berarti memang itu sudah ya ketetapan Allah ya, sudah kadarnya Allah untuk dia. Penting tetap dia masih terus belajar kan ya. Itu mungkin saja ya. Ada lagi Ada mungkin dari saya Pak ya, enggak masih berhubungan dengan ya sebenarnya kalau dari saya kan di awal kita membaca doa ya Pak ya, doa sebelum kita tahsin ya. Nah, doa itu memberikan dampak ya, memberikan dampak mungkin lebih dipermudah ke depannya apa gimana Pak? Kan ada doanya tuh. Tentunya doa itu membawa kebaikan ke depannya gitu. Apa yang kita azamkan, kita niatkan, semoga Allah memberikan rezeki berupa ilmu di sini. ya benar ya. Namanya kita mulai suatu aktivitas pasti diawali dengan doa ya, dengan harapan supaya kita ketika melakukan aktivitas itu, aktivitas yang kita lakukan itu tidak sia-sia, dimudahkan Allah kan, dan juga dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu terutama ketika kita belajar. Dan perlu diingat juga Ustaz ya, ini mengingatkan diri saya pribadi juga untuk Ustaz yang lainnya. Jadi sehebat apapun guru ya, sehebat apapun itu ustaz ataupun ulama ya, kalau kitanya tidak mempersiapkan ya, itu nggak akan bisa masuk tuh ilmu yang disampaikan oleh guru. Maksudnya apa? Kita udah sombong duluan, udah nggak apa sama orang gurunya nggak hormat, udah itu yang pasti kita nggak akan dapat. Ibarat gelas lah ya, ini ada air cuman gelasnya sudah penuh, tetap aja ini akan tumpah terus gitu ya. Makanya ya kita ketika kita belajar, walaupun kita sudah bisa ya tetap saja ya pasti ada sesuatu yang baru dari guru kita, dari ustaz tersebut. Makanya kita berusaha untuk mengosongkan gelas dulu nih, ya nanti ilmu yang disampaikan oleh guru kita itu bisa masuk ke dalam kita ya. Jadi kita juga harus mempersiapkan ya. Gurunya sudah hebat, sudah bagus, sudah cakap, ilmunya mumpuni, kita juga mempersiapkan gitu. Jangan ala kadarnya ya. Ya kalau kita ala kadarnya sama saja meremehkan. Kan kalau ingat di kitab Ta'lim Muta'alim itu juga disampaikan ya, ada seorang murid ketika menuntut ilmu kan ya, itu harus kita jalankan. Nah, kenapa tadi ilmu yang sampai oleh kita itu kita bisa dapat ya. Kemudian setelah itu kita ajarkan kepada yang itu mungkin ya. Jadi benar doa itu untuk mempersiapkan kita untuk berharap supaya ilmu yang disampaikan oleh guru kita itu kita bisa mendapatkan kemudian berkabur. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa. Wahid,
Sadaqallahu al-azim. Wa sadaqallahul nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana huzzatan ya rabbal alamin. Subhanallah.